Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas Minggu Palma. Yuk kita simak bersama-sama katekesi Pekan Suci. Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Tahukah kita makna dari perayaan Minggu Palma? Perayaan Minggu Palma memperingati dua hal. Pertama, Yesus yang masuk kota Yerusalem dengan dielu-elukan penduduk kota dengan melambaikan daun palma. Kedua, Yesus memulai kisah sengsaranya yang akan memuncak pada peringatan Jumat Agung. Hal ini ditandai dengan pertama, nuansa penuh sukacita di awal misa menyambut Kristus yang masuk kota Yerusalem. Kedua, dibacakannya Injil kisah sengsara dengan nuansa kesedihan sebagai tanda bahwa gereja memasuki pekan sengsara Tuhan menuju kebangkitannya yang mulia. Minggu Palma merupakan salah satu hari perayaan umat Katolik sebagai pembukaan sebelum memasuki pekan suci perayaan Paskah. Minggu Palma atau secara resmi disebut Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen, terutama gereja Katolik Roma. Minggu Palma selalu jatuh pada hari Minggu terakhir, tepat sebelum Paskah. Dalam liturgi Minggu Palma, umat umumnya mendapatkan daun palma dan ruang gereja dipenuhi ornamen palma dan meniru orang-orang di zaman dulu yang mengelu-elukan Yesus dengan daun palma. Selain itu, umat juga akan mendengarkan pembacaan kisah-kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma dimaksudkan agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Dalam perayaan Minggu Palma, dikenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa, sebab hal ini terjadi sebelum Yesus disiksa, wafat, dan bangkit dari kematian. Itulah alasannya kenapa Minggu Palma disebut sebagai pembuka pekan suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Pada Minggu Palma, gereja tidak hanya mengenangkan peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, melainkan juga mengenang kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua suasana yang kontras. Yang pertama, upacara pemberkatan daun palma dilakukan di luar gereja dengan suasana yang meriah, terlebih ketika memasuki gedung gereja. Umat akan melambai-lambaikan daun palma sambil menyanyikan puji-pujian dengan lagu yang meriah. Kedua, kemudian suasana meriah tersebut berganti menjadi suasana menyedihkan ketika memasuki gedung gereja. Di dalam liturgi sabda akan dibacakan kisah penderitaan Yesus. Sejak minggu kelima Prapaskah, patung-patung orang kudus dan salib-salib diselubungi. Salib-salib tersebut diselubungi sampai akhir liturgi Jumat Agung. Hal ini memiliki simbol bahwa Yesus sungguh menunjukkan kemanusiaannya. Oleh karena itu, perbedaan suasana ini mengingatkan umat Katolik bahwa di dalam kemeriahan sorak-sorai penyambutan Yesus sebagai Raja, ada derita dalam diri Yesus yang harus ia tanggung.
Mengapa daun palma yang dipakai, bukan daun yang lain? Injil Yohanes bab 12 ayat 13 mengatakan, mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Arti daun palma itu menjadi jelas dari konteks ceritanya, yaitu peristiwa Yesus dielu-elukan, disoraki, disalami sebagai Raja yang akan datang dalam nama Tuhan untuk membawa damai. Maka daun palma yang dilambai-lambaikan merupakan tanda pujian dan kemuliaan, kemenangan, dan damai. Arti simbolis yang sama dari daun palma ini dapat kita temukan dalam kitab Wahyu yang mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palma di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Daun palma merupakan simbol dari kehidupan, harapan, dan berkat. Daun palma dalam perayaan Minggu Palma akan diberkati oleh imam, kemudian dapat dibawa pulang. Biasanya, daun palma tersebut akan diletakkan di salib. Di tahun berikutnya, daun palma yang sudah diberkati dalam perayaan Minggu Palma akan dikumpulkan dan dibakar untuk Rabu Abu. Mengapa umat Katolik menyelipkan daun palma pada salib yang ada di rumah? Apa maknanya? Setelah misa Minggu Palma, kita membawa pulang daun palma yang sudah diberkati dan diselipkan pada salib. Daun palma hijau, segar dan sudah diberkati, mengungkapkan iman akan Kristus Sang Raja Damai yang tersalib. Daun palma yang masih segar ini menjadi lambang kesetiaan kita kepada Yesus yang senantiasa diperbaharui. Makna warna liturgi Minggu Palma. Warna liturgi yang dipakai dalam perayaan Minggu Palma adalah merah. Warna merah merupakan simbol dari api dan darah. Karenanya, warna merah dimaknai sebagai penumpahan darah para martir sebagai saksi iman, sebagaimana Yesus sendiri menumpahkan darahnya bagi kehidupan dunia. Lalu, apa makna kata Hosana? Kata Hosana sering digunakan dalam beberapa lagu pada hari Minggu Palma. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani dan merupakan bagian dari teriakan atau seruan orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana sering dianggap sebagai suatu pernyataan pujian seperti kata haleluya. Tetapi sebenarnya Hosana adalah suatu permohonan untuk keselamatan. Akar kata-kata Ibrani ditemukan dalam Mazmur bab 118 ayat 25 yang berkata, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Kata-kata Ibrani yasha atau membebaskan, menyelamatkan, dan ana atau memohon, meminta, digabungkan untuk membentuk kata Hosana. Secara harafiah, Hosana berarti kami mohon selamatkanlah kami atau kami mohon bebaskanlah kami. Jadi, ketika Yesus naik keledai memasuki kota Yerusalem, kerumunan orang banyak dengan sangat tepat berseru Hosana. Mereka mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Terlihat dari bagaimana mereka menyebut Yesus, anak Daud. Seruan
atau teriakan mereka adalah suatu permohonan keselamatan dan suatu pengakuan bahwa Yesus mampu menyelamatkan. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, pembahasan mengenai Minggu Palma yang menjadi hari peringatan Yesus memasuki kota Yerusalem, mulai dari pengertian, sejarah, hingga makna daun palma dan warna liturgi yang dipakai. Semoga bermanfaat. Shalom.
keselamatan yang diwujudkan Tuhan Yesus Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya, sejak ia disambut sebagai Raja di kota Yerusalem. Umat yang terkasih, perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Umat dipersilakan menghadap pintu gereja. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Hosana putra Daud, terpujilah yang Rael. Hosana sembah sujud. Hosana bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan juga karya amal kasih. Dan pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh dengan umat Allah universal mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya, dan karena itu mari dengan penuh iman dan bakti kita iringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan.
Mari kita bersama mohon berkat atas palma yang ada di hadapan kita dan juga yang kita pegang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sore hari ini bersama dengan seluruh gereja dunia universal, kita memasuki Minggu Suci dengan sukacita yang amat penuh makna. Kita menyambut Raja kita Yesus Kristus yang hari ini memasuki Yerusalem dengan rendah hati, ditandai dengan dia mengendarai keledai betina yang muda, dan dikelilingi dengan sorak-sorai oleh khalayak ramai yang amat besar jumlahnya dengan berkata Hosana. Maka mari bersama-sama kita dengan penuh sukacita juga mengiringi Yesus yang hari ini memasuki kota Yerusalem, seperti orang banyak yang melemparkan jubah dan juga ranting-ranting yang mereka pegang. Maka mari kita juga sekarang menyiapkan hati dan menyatukan juga cinta kita bersama Yesus Putra Allah yang hari ini memasuki kota Yerusalem. Bersama orang-orang yang pada waktu itu juga bersuka cita, mari bersama kita melangkah menuju gedung gereja lambang kota Yerusalem dan bersama-sama kita melambaikan palma di tangan sebagai bentuk sukacita dan tanda iman kita kepada Yesus Putra Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Kristus Raja pemenang, Kristus Raja mulia, Kristus Kau Raja, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus Raja pemenang, Kristus Raja mulia, Kristus Kau Raja, jaya selamanya. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi ini bersama kita berdoa untuk intensi-intensi yang pertama, mohon kebahagiaan abadi bagi Timotius Darwis yang 2 tahun yang lalu berpulang. Kedua, mendoakan arwah Ibu Monika Surya Iapi yang meninggal tadi siang di Jakarta. Juga mendoakan Yosef Edi Yusuf, Mama Maria Roswani, dan Mika Venditio. Semoga mereka mengalami kebahagiaan kekal di surga, menjadi pendoa, penyerta, pendukung bagi keluarga yang ditinggalkan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku
dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, pada hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.
Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku, ya Tuhan. Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut. Bukan aku, ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, seraya berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini, kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya, Sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya
dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak dapat berlalu, kecuali kalau ku minum, jadilah kehendak-Mu." dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, dan bersama-sama dia datang pula suatu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah." Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, ya Rabi. lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunuskan pedang, dan menetakannya kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman rumah imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya,
walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya, tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. lalu Imam Agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Agung kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas langit awan-awan di langit. Maka Imam Agung mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah, untuk apa kita mencari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? mereka menjawab, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkal pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan kaum tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk 1 orang,
menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri itu bertanya kepada Yesus. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan kaum tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? kata mereka. Barabas! Kata Pilatus kepada mereka. Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. kata Pilatus. Tetapi, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun semakin keras mereka berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Para serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya serta mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu, lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka
sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum, yaitu "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama para ahli Taurat dan orang tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir di bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus berkata,
Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapatlah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya yang berasal dari Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun menurunkan jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ sambil duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Amin. Pada Minggu Palma beberapa tahun yang lalu, setelah saya misa begitu ya, lalu kan biasa kembali ke sakristi, beberapa umat terus ngikutin kami. Lalu bilang ke saya, minta kepretannya lagi dong gitu ya. Kepretan apa? Kepretannya kurang nendang gitu ya. Apa sih? Gitu. Ternyata percikan air sucinya kurang banyak. Oh, kepretan. Oke, silakan sini. Ternyata banyak yang memang melihat Minggu Palma itu asik untuk mereka gitu ya. Bahkan hari-hari ini ketika mulai memasuki Pekan Suci, di media sosial juga banyak yang ternyata mulai war Palma gitu ya. Sampai ada yang nggak dapat di katedral lalu kemudian pakai daun pepaya, daun kates gitu ya. Ya, sudahlah. Tapi untuk mengatakan bahwa memang memasuki Pekan Suci memang secara manusiawi dalam tanda kutip kesannya sedih, agak berbeda kesan manusiawinya dengan Natal yang gegap gempita. Padahal secara iman Pekan Suci lalu puncaknya Paskah nanti itu adalah yang paling pokok dalam iman Kristiani. Tetapi
Dengan memulai masa sengsara dengan Minggu Palma ini, dengan adanya daun palma di tangan, cukup membuat kita paling tidak bisa memasuki masa Paskah tahun ini dengan makna yang berbeda gitu ya. Ada sukacita ketika kita membawa daun palma. Semua masih pegang ya. Tolong pegang lagi. Wah, gerak semua. Masih bentuknya palma, masih ya. Masih. Karena ada beberapa yang langsung berubah jadi paku. Wah, antara paku lalu ada yang jadi pecut. Nah, tolong dipastikan sampai pulang nanti bentuknya masih sama. Nah, gitu ya, nanti laporan. Dikoordinir oleh ketua lingkungan masing-masing. Oh tidak Bapak Ibu. Untuk mengatakan bahwa palma ini lambang sukacita, kita ikut bersama Kristus dalam sukacita masuk kota Yerusalem di depan gereja tadi yang pada misa sore ini dimodifikasi. Di sini dari kemarin ada misa 4 kali, tapi beda-beda semua. Ada yang dari depan umatnya keluar, gitu ya. Tadi pagi umatnya di dalam, romonya di luar. Lalu pagi yang Mandarin, romonya di sini, umatnya di belakang. Wah, yang sore ini lebih keren lagi. Di luar hujan, umat di dalam, romonya pipis di pinggir pintu. Di luar itu sukacita, tapi masuk ke dalam menjadi ngeri. Di luar kita bareng-bareng bersorak-sorai menyanyi gembira, menyambut Yesus Sang Mesias, Sang Raja Damai, karena memang dia masuk ke kota Yerusalem, yang kita juga tahu Yerusalem artinya kota damai, Yerusalem. Kita tahu itu artinya Yerusalem kota damai. Maka memang Raja Damai datang di kota damai, suasananya sungguh-sungguh sukacita yang diharapkan oleh penduduk waktu itu terjadi. Yesus hadir sebagai Mesias yang bagi mereka memang cara pandang mereka belum sungguh-sungguh murni Mesias dalam arti menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan. Itulah gegap gempitanya Yesus datang sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi waktu itu. Maka itulah sukacita. Tetapi ketika masuk di sini suasana lalu berubah. Menjadi ngeri, Yerusalem yang awalnya adalah kota damai menjadi kota pembantai. Dari Yerusalem lalu kemudian berubah jadi Yerusalim. Dari Shalom menjadi Zalim, menjadi Zolim, dari kota damai menjadi kota yang membantai Tuhan. Maka kalau kita perhatikan memang selalu unik Minggu Palma itu, satu perayaan terdiri dari 2 susunan suasana. Di luar gembira, di dalam menderita. Di luar sungguh suasana gembira, bahagia, Yesus dianggap sebagai raja, disambut, dielu-elukan, tetapi sampai ke dalam kemudian suasana berubah total menjadi ngeri, ada pembantaian anak Allah di sana. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, perubahan drastis ini Yerusalem berubah hanya beberapa hari dari yang menyambut menjadi yang menyabet Yesus, berubah beberapa hari, dan Yerusalem kota damai itu yang berubah itu juga tidak hanya kota masa lalu. Saya pikir juga saya mengalami ya Yerusalem ya saya juga. Lambang bahwa kita sebagai manusia peziarah Allah juga sebagai kota yang mirip dengan Yerusalem itu berubah. Yang bisa dengan seketika berubah, tidak hanya hitungan hari gitu ya. Kita berubah hanya hitungan menit, hitungan jam dari orang yang baik menjadi tidak baik. Dari orang-orang yang sungguh-sungguh kita merasa bahwa hari ini kita beriman, ternyata besok kita jauh dari Allah. Dari hari ini yang penuh kebaikan, besok penuh kebencian. Dari yang hari ini dekat dengan Tuhan, besok berubah untuk jauh dari Allah dan menjadi orang yang gampang melukai Allah melalui luka kepada sesama. Maka teman-teman yang terkasih saudara-saudari, Yerusalem itu tubuh kita, tubuh saya, tubuh kita semua, dan tubuh kita memang bisa dipakai dengan luar biasa baik sebagai alat kasih, tetapi di saat yang sama juga dipakai untuk yang lain juga bisa, tergantung kita mau kemana. Maka seperti Yerusalem yang gampang berubah juga persis sama kita, karena kehendak dan akal budi yang bebas, Allah sangat menghargai kebebasan itu dalam diri kita, maka kita pun bisa bebas sekali
memilih diri sebagai yang penuh shalom, penuh berkat, atau sebaliknya penuh dosa. Ketika kita melukai orang, ketika kita sungguh-sungguh akhirnya dari mulut yang sama, tadi memuji, berubah bisa melukai, menghakimi dan menyakiti, itu mungkin hal-hal kecil, mungkin. Tetapi yakinlah saudara-saudari, itu sesuatu yang besar untuk Yesus. Itu menimbulkan, menambah paku dan luka untuk salib Yesus. Maka setiap dosa itu bagi kita itu menambah beban, menambah luka pada Yesus yang sudah tersalib dan sehabis-habisnya cintanya untuk kita. Maka tadi palma, janganlah cepat-cepat kemudian berubah jadi paku, jadi cambuk. Ya kemanusiaan kita memang rapuh, tetapi moga-moga setelah kita bisa saja berubah, kemudian kita tetap diajak untuk mari, kembali lagi. Oleh karena itu mari kita mohon rahmat, kita mohon berkat, supaya hidup kita yang gampang, kerap kali labil, berubah, juga tetap punya pemikiran yang baik, penuh iman juga bahwa kita mesti harus pulang juga ke arah yang benar pada pertobatan. Maka kita mohon agar hidup kita, diri kita, tangan, mulut, pikiran, dan semuanya sungguh-sungguh dipakai sebagai alat kasih. Bukan alat-alat yang membuat orang semakin jauh dari Allah, kita jauh dari Allah, dan moga-moga dengan itu kita semakin penuh kasih juga pada Allah. Allah mengasihi kita dengan habis-habisnya, moga kita juga dalam keterbatasan juga bisa mengimbangi, membalas kasih Allah dalam kerapuhan kita. Apakah gampang? Juga tidak. Tetapi untuk dipikirkan bahwa menjadi pribadi baik itu layak diperjuangkan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita tanggapi sabda Allah dengan pembaruan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Perawan Maria yang menderita pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, maka mari kita bersama menghadapnya dengan berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kudus, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari,
dalam mengikuti jejak putra-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha murah, inilah kami umat-Mu yang membawa kepadamu segenap doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Saudara-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini karena belas kasih-Mu sendiri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, maka nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhan Tuhan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Agung Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi kebahagiaan kekal Timotius Darwis, Monica Surya Yapi, Yosef Edi Yusuf, Maria Roswani, dan Mika Vendithio. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
bangsa bertepuk tanganlah, halu-halukanlah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dasar Raja seluruh bumi. Marilah kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Ya Bapa, jika mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Warta Gereja Minggu ini. Pengumpulan celengan hasil pantang dan puasa APP 2026. Celengan hasil pantang dan puasa APP 2026 dikumpulkan pada perayaan ibadat Jumat Agung 3 April 2026. Pada saat penyembahan salib suci, umat memasukkan persembahan APP ke kotak yang telah disediakan. Tuliskan nama keluarga atau lingkungan, bungkus dengan rapi, boleh menggunakan amplop, kertas atau bentuk lainnya. Jadwal Misa Trihari Suci. Misa Kamis Putih, pukul 18. Jalan Salib Jumat Agung, pukul 9. Ibadat Jumat Agung pertama, pukul 11. Ibadat Jumat Agung kedua, pukul 15. Misa Vigili Paskah, pukul 18. Misa Paskah, pukul 9. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus.
Pemilihan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus masa bakti 2026 sampai 2029 tahap 2 akan segera dilaksanakan. Mohon partisipasi warga Paroki Hati Kudus untuk aktif ambil bagian dalam proses pemilihan. Amplok suara tahap 2 dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat Minggu 5 April 2026. Novena Kerahiman Ilahi, tanggal 3 sampai 5 April 2026, pukul 8 selama Trihari Suci. Tanggal 6 sampai 11 April 2026, pukul 17.30. Sekretariat Paroki Hati Kudus. Pelayanan Sekretariat Paroki selama Trihari Suci, Kamis sampai Minggu, 2 April sampai 5 April 2026, tutup. Pelayanan dibuka kembali hari Senin 6 April 2026. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosef Fernando. Seksi Kerasulan Keluarga. Akan diadakan enrichment pasutri Love is not a Victory March pada hari Minggu 12 April 2026. Tempat Aula Lantai 3, pukul 13.30. Narasumber Romo Heru Ismadi SCY. Pendaftaran Sakramen Krisma. Pendaftaran Sakramen Krisma ditutup tanggal 31 Maret 2026. Mohon formulir segera dikumpulkan di sekretariat pada jam kerja pukul 8 sampai pukul 12. Laporan kolektor. Minggu 22 Maret 2026. Kolektor pertama Rp16.378.000. Kolektor kedua Rp10.153.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak untuk kebersamaan kehadiran dalam Misa Minggu Palma membuka Pekan Suci di tempat ini. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi. Terima kasih untuk pemberian dirinya dalam Ekaristi ini. Untuk kor dari tim merah dari PS Chrysostomus Paduan Suara Lintas Paroki gitu ya. Terima kasih, lintas paroki, lintas kuskupan juga enggak? Lintas paroki. Terima kasih sudah memberikan diri mempersembahkan untuk misa sore ini. Juga organis, lektor pemasmur, pembaca doa umat, teman-teman misdinar, tata laksana, dekorator, tim pembaca kisah sengsara Yesus, prodiakon, para pelayan komuni, multimedia, live streaming, tim liturgi, koster, keamanan, dan tim Paskah itu ya, yang mulai Pekan Suci, mulai sangat sibuk dan mulai merasa paroki adalah kontrakan barunya. Tidak pernah pulang, maka terima kasih untuk semua yang akan dimulai dan juga digiatkan selama Pekan Suci ini. Maka selamat memasuki Pekan Suci, jadwal-jadwal tertera di tiap paroki di Keuskupan Palembang, terutama di kota, sangat banyak pilihan. Maka mari kita memasuki Pekan Suci tahun ini dengan lebih siap, lebih penuh makna juga. Maka mari kita akhiri Ekaristi ini dengan berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan. Karya pelayanan, usaha, perjalanan, dan istirahat malam ini dibimbing, diberkati, dan dituntun oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.